ini ada 1.200 lebih ya yang bergabung. Jadi kami sangat senang dan terlihat dari wajah-wajah yang tampil ini begitu sumringah ketika Bapak Ganjar tampil di dalam layar kami. Bapak Ganjar, kami persilahkan untuk menyampaikan materi dengan judul Kebijakan Sekolah Tatap Muka. Mohon izin untuk menyampaikan kurikulum vitae terlebih dahulu. Nggak usah. Kurikulum vitae-nya nggak usah, biar cari di Google aja. Tapi yang jelas, moto hidup adalah kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas, ya Bapak? Ya, nggak juga sih, itu salah satu. Motonya melayani masyarakat. Ya, terima kasih Bapak. Ya, nanti bisa untuk daftar riwayat hidup yang luar biasa ini bisa dilihat di materi yang akan kami bagikan nanti melalui link materi. Kepada Bapak Ganjar Pranowo, SHMIP, Gubernur Jawa Tengah, dipersilahkan. Ini pesertanya guru semua ya, Bu? Iya, pesertanya guru semua. Guru semua dan juga ya, ada sedikit dari masyarakat semuanya ya. Yeah. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bapak Ibu, saya doakan sehat semuanya, semangat semuanya. Ini karena guru-guru pendekatannya berbeda ya. Kalau murid itu sebenarnya relatif gampang diatur. Nah, sekarang guru memang punya PR besar. Tadi seperti pemateri tadi disampaikan bagus banget materinya menurut saya. Jangan stres, tenang saja. Tapi mikir-mikir stres juga Pak gitu. Karena bebannya banyak. Saya itu lagi baca buku, Bu. Lagi baca buku tentang belajar dari Finlandia. Belajar dari Finlandia itu bukunya tipis sih, kecil, kemarin saya beli, bukunya sebenarnya agak lama. Cuma tiap tahun dicetak ulang. Bukunya itu bagus banget. Karena menceritakan pendidikan yang tidak stres itu tadi. Menceritakan pendidikan yang menyenangkan. Sekali lagi, menyenangkan. Alkisah, ini Alkisah ya. Teman saya sekolah di Australia, terus kemudian dia stres juga sebagai orang tua tentu, karena anaknya baru mau masuk SD, dia ambil PhD, terus kemudian anaknya dibawa ke Australia. Yang menarik adalah anak-anaknya ini ternyata membingungkan orang tua. Istrinya masih di Indonesia, dia bawa anaknya satu, dibawa ke Australia. Tapi istrinya rencananya memang tahun berikutnya mau nyusul, dia udah apply dan udah diterima. Apa yang terjadi? Bapaknya ke kampus, anaknya ke sekolah. Untuk hari pertama, saya tidak membayangkan itu, anaknya bagaimana itu. Nah, aku kira-kira nangis gulung koming kira-kira gitu ya. Nangis gulung koming, bandingi meja, terkemulih, dan ngomongnya gue bahasa Jawa, Bu Guru terkemulih. Gurunya ngertinya bahasa Londo. Dan ini nggak nyambung. Yang mengejutkan adalah kira-kira siang hari bapaknya menjemput anaknya nggak mau pulang. Padahal dia nggak bisa bahasa Inggris, gurunya pasti nggak bisa bahasa Indonesia. Apa yang menarik dari situ? Yang menarik adalah guru mencoba betul-betul memahami psikologi anak, kejiwaan anak. Maka kalau RSJD membuat acara ini make sense, ini make sense. Jadi sebenarnya RSJD biar tidak terkesan rumah sakit jiwa, dan kesannya rumah sakit jiwa itu kalau di desa bagi rumah sakit wong edian gitu. Dan edian itu akhirnya menjadi satu diksi yang negatif, tidak mengenakan, padahal itu sakit gitu ya. Nah, akhirnya kemarin saya ngobrol dengan manajemen, dengan teman-teman, kalaulah kemudian RSJD punya satu produk konseling, dan mulai orang yang stres-stres itu dikonsel, terus kemudian diberikan satu treatment, maka mungkin itu akan jauh menarik. Maka psikolog terlibat, psikiater terlibat, pola-pola pengobatan kejiwaan bisa diberikan. Mungkin ini akan bisa memberikan sesuatu, sehingga ada terobosan dari RSJD Surakarta ini untuk terlibat, dan hari ini terobosan itu dilakukan. Ngomong soal pendidikan, nah ini keren. Karena gangguan jiwa itu bisa terjadi skala tinggi, mungkin ya harus dirawat begitu ya. Kalau mohon maaf kalau saya salah, tapi kalau di desa orang ngomongnya wong edan gitu, wong edan mengke wae, wong edan ra katrokan gitu. Itu kira-kira sudah bahasa-bahasa yang sudah nyinggir.
Tapi ada juga stres-stres itu gangguan kejiwaan. Pak Ganjar stres nggak? Terep, kalau ngerasa sekolah ya baru stres kok gitu ya. Ngerasain komplain anak-anak stres, ngerasain komplain guru stres gitu. Saya stres juga. Mungkin sudah ada gangguan jiwa juga saya ini, jadi perlu dirawat juga sama RSCD. Nah, tinggal perawatannya ini kan ada yang skala itu. Ini cukup dikasih vitamin dan istirahat, ya kan? Ini perlu disuntik, gitu loh. Ini perlu mondok dan sebagainya. Nah, dalam green ini, Bapak Ibu, tentu saja ini menjadi penting. Menyiapkan guru. Nah, dari sinilah kemudian saya mau sedikit untuk men-scanning dulu. Bapak Ibu guru yang ada di sini pasti ngadepi komputer semua toh. Nah, coba kita buka forum chatnya. Ini biar kita bisa interaksi. Udah siang-siang gini kalau puasa ya pas duhur ini. Saya kira tadi duhurnya itu udah maghrib. Itu ajarnya kan sama ini ya. Ternyata masih duhur, saya kira udah maghrib. Bapak Ibu, menurut panjenengan, gitu. Sulitnya mengajar secara daring apa? Monggo ditulis. Ya. Sulit Bapak Ibu, kesulitan mengajar secara daring itu apa? Monggo. Silakan ditulis. Sinyal jelek, oke, bagus, teknis ya. Pak Heri ini bagus, ini pengkondisian kelas, oke, berarti lebih pada lingkungan ya, bagus. Interaksi sosial, oke, komunikasi lebih pada psikologis ya. Murid kehabisan kuota, oke, teknis. Siswa tidak bisa on time, ya masih tidur itu. Anak saya juga gitu. Kehadiran kuota, gangguan sinyal, sulit memantau anak, Pak, ya. Kurang ada respon, oke, ya. Anak nggak fokus, ya, sambil ngemil soalnya di rumah. Sambil ngemil kalau diseneni ibune nang omah, wah tambah stres dia. Sulit mengontrol efektivitas anak dalam PJJ, oke. Anak tidak dapat memahami materi, tidak bisa maksudnya memantau aktivitas secara langsung, betul. Oke, karena tidak semua siswa memiliki alat untuk daring. Sinyal jelek, oh ini nggak bisa ngelukis, mungkin ngelukis sinyalnya jelek ini. Nanti diajari melukis sinyal biar baik. Kendala sinyal, oke. Respon siswa kurang, pembinaan karakter. Keren. Nah, ini Pak Khairul Zaman, ini keren ini. Pembinaan karakter. Jadi ternyata Bapak Ibu dari sini saja angel kita udah beda-beda. Saya sudah tahu ini persoalan guru. Maka kalau ada guru stres ya wajar ya. Wis angel dikontrol, sinyal ora enek, marake bludrek, malah stres. Ini gurunya yang dirawat nanti ke RSCD. Siap-siap RSCD buat nomor telepon online ya, WA, agar bisa konseling sama guru-guru. Udah kayak gitu seneni kepala dinas baru parani gubernur konangan, wah tambah bludrek seneni meneh gitu. Bisa mau guru rumah sakit ini. Ya oke, sinyal baik. Nah, kira-kira dalam teknik mengajar dengan segala persoalan yang Bapak Ibu hadapi, ya, apa yang Bapak Ibu tawarkan sebenarnya? Dalam kondisi jarak jauh dulu. Kira-kira metodologi apa yang bisa dipakai? Karena kita harus bertahan dalam kondisi sulit nih. Maka harus ada inovasi dan kreasi. Oke, kira-kira apa yang Bapak Ibu tawarkan? SMK tidak bisa dilaksanakan, prakteknya tidak bisa secara daring. Oke. Kalau dalam kondisi sulit seperti itu, kira-kira Bapak Ibu apa dalam konteks PJJ yang bisa ditawarkan sehingga proses belajar mengajarnya bisa jalan? Jawabannya ada metode tertentu, 2 tidak tahu, 3 embuh. Nah, yang mana kira-kira? Oh, ini ada keren ini ya, ke SMK Pabelan ya, menggunakan video, pakai medsos seperti TikTok, SMK Telkom Purwokerto. Ini keren ini. Ini agak kekinian ini gurunya ini. Ini mesti masih muda ini. Terus kemudian guru harus inovasi, terkadang harus bersikap seperti teman. Good point. Nah, ini good point ini. Bu Eriati, ini good point ini. Saya seneng ini. Mbak Betty, Bu Betty, home visit Pak, bagus. Ya, muncul ternyata, keren-keren. Teori daring dan praktek secara PTM. Oke, terus kemudian inovasi aplikasi, baik. Memakai medsos, keren. Dengan video upload di YouTube, oke ya. Baik. Ini saya bicara PJJ dulu nih Bu ya. Ini ternyata teman-teman punya loh ya.
punya bagus sekali nih, membangunkan anak ketiduran. Pak Mariono ini anaknya ketok turun. Pakai video pembelajaran yang menarik. Yang menarik, ya ini. Sekali lagi, yang menarik adalah sesuatu yang mesti Bapak Ibu tampilkan. Maka, cara lama, buku lama untuk mengajar harus kita ganti. Dengan buku baru dan cara baru. Maka metode Finlandia itu kemarin ada diceritakan begini, Bu. Bagaimana anak SD diajari statistik. Statistik loh ya, bukan hitung-hitungan loh. Meskipun dimulainya dari pintu menghitung, tapi statistik. Cerita yang menarik adalah anak-anak itu dibawa ke mall. Jadi sekolahnya nggak kelas terus, ke mall. Jadi yang SMA, SMK, SLB, Pak Ganjar boleh nggak kami mengajar secara bebas metodologinya? Boleh. Anak-anak saya bawa ke sawah boleh Pak, boleh, ke mall boleh, ke pasar boleh. Ya ini ya, saya kasih, boleh. Mumpung ini SMA, SMK di bawah saya. Nanti kalau enggak, nanti kaku lagi. Mumpung nih, saya kasih keleluasaan. Karena saya hakul yakin cara guru menjawab ini aja bagus. Dengan Microsoft 366, keren. Ini pasti gurunya banyak membaca. Ambang Wibana atau Wibawa ini. Perpustakaan digital dibuat untuk Jateng. Sudah ada namanya iJateng. Itu perpustakaan digital. Ayo langsung tak jawab atau malah silakan dibuka. iJateng, Anda download ya. Menarik dan menyesuaikan kebutuhan, inovasi, kreativitas guru diperlukan. Oke, ya. Beberapa siswa tidak punya HP, jauh dari lereng Merapi dan sinyal sulit. Ketemuan di kantor desa yang berkala. Bagus. Ya. Nevia Afriansari, ini keren ini. Ini solutif kayak Bu Tejo ini. Ini pasti muridnya Bu Tejo kalau enggak temannya Bu Tejo ini. Ini solutif ini keren-keren. Nah, kenapa saya ceritakan ini Bapak Ibu? Sebenarnya ternyata kita punya caranya. Yang membuat Bapak Ibu tidak stres dan membuat belajar mengajarnya bisa jalan. Wah ini kalau begini saya jadi optimis ini. Aku kesel saja nih. Karena PGRI pernah saya minta ini sampai ini nggak jadi-jadi. Maka Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya sesuatu, Bapak Ibu boleh follow IG saya kok. Anda tuliskan di sana. Pak Gub saya punya pola ini, terapkan. Pak Gub tolong tonton video saya ini, terapkan. Kalau perlu dalam proses belajar mengajar baik daring maupun luring, Bapak Ibu bisa video. Di video terus. Kreativitasnya boleh diuji. Siapa tahu Bapak Ibu mau jadi kepala dinas Pemprov loh ya. Saya berikan loh. Ini mumpung kosong loh. Serius ini. Kepala dinas yang kemarin itu kepala SMK loh, kepala sekolah loh. Dan baru 1 tahun sudah diminta oleh Pak Menteri Pendidikan, Mas Menteri udah minta ke saya. Pak Ganjar saya mau dikasih, mau minta berapa tak kasih. Ternyata ditaksir kepala dinas pendidikan. Jadi saya membuka ini. Saya butuh orang-orang inovatif yang pikirannya segar, yang bisa berteman dengan saya, yang melihat saya tidak sedang melihat demit, tidak sedang melihat hantu yang ketakutan gitu, tapi melihat saya as a friend. Ya enggak? Kita bisa share. Tentu kita sama-sama orang Jawa ya, biasanya tetap aja kita bisa saling menghormati antar posisi masing-masing, dan itu menurut saya penting untuk Jawa Tengah, untuk Indonesia. Tapi kita berteman dan saya tidak merasa tidak merasa terzolimi, dihina, merasa tidak terhormat ketika dicolek. Pak, gimana kabarnya gitu? Oke, disapa di medsos oke. Nah, ini Bu Diah Suryandari, bahasa Prancis pakai YouTube, piknik virtual ke Paris. Kemudian siswa diberi tugas, perbedaan dan persamaan Indonesia-Prancis. Bagaimana pendapat siswa? Keren. Nah, ini keren. Yang begini-begini ini dibuat video-video pendek kirim ke saya. Ya, kirim ke saya. Atau di CC. Yang pakai YouTube, yang pakai IG, yang pakai Twitter, yang pakai Facebook, tolong di CC ke saya. Kalau Bapak Ibu punya pengalaman seperti ini akan inspiratif untuk semuanya. Ini keren. Nah, cerita statistik tadi, siswa-siswa itu ketika masuk sudah dikasih kuesioner. Lalu dia ngitung, yang masuk laki-laki atau perempuan, anak-anak atau dewasa, sesederhana itu. Oke, kira-kira jamnya berapa? Setelah itu dia masuk kelas, terus kemudian ngobrol. Kelasnya itu jangan diartikan kelas yang formal, kelasnya bisa tempat makan. Dan kemudian di antara mereka semuanya bisa ngobrol.
Dan pada saat ngobrol kemudian diomongkan, oke sekarang kita hitung ya, berapa laki-laki, berapa perempuan, berapa kira-kira rata-rata usia laki-laki, rata-rata usia perempuan, rata-rata usia seluruhnya, statistik. Diajarkan dengan learning by doing. Wah ini keren banget. Nah Bapak Ibu, ketika kemudian ini mesti kita lakukan dengan segala kreativitas yang ada, selama Bapak Ibu mengajar jarak jauh, ternyata sebenarnya banyak inovasi. Terbayangkan nggak? Kalau praktek-praktek inovasi ini kita kumpulkan jadi satu, dari dinas pendidikan ngambil, terus kemudian dibagikan, diseleksi mana yang baik menjadi sistem bersama. Dibagikan. Ya. Akan ada banyak sekali metode belajar bahasa tadi dengan praktek virtual, kemudian orang membuat satu statement pendek, atau kemudian membuat satu tulisan pendek, ya, atau kemudian membuat video pendek, ya. Menurut saya itu bagus daripada sekedar mentugas terus. Nanti dikumpulkan jam sekian tugasnya ini stres kabeh, ya. Akhirnya lapor kepada gubernur, pun Pak bubar mawon sekolah, waduh tobat aja itu yang ada. Baik. Kita geser sekarang. Sekarang kita sudah menyiapkan tatap muka. Lagi uji coba. Bapak Ibu, tatap muka yang terbatas dengan segala prokes yang harus ketat itu tadi. Ya, sebenarnya kalau ini bisa, ini menjadi kebiasaan baru yang oke, gitu ya. Tapi ternyata tidak mudah. Pertanyaan saya, kesulitan apa ketika Bapak Ibu mengajarkan secara tatap muka dalam kondisi pandemi ini? Monggo. Ya, ini guru PJJ dengan Google Meet. Oke, silakan. Sekarang kalau tatap muka, kesulitannya apa Bapak Ibu? Di tengah pandemi, silakan. Yang membuat Bapak Ibu sulit tambah stres kira-kira gitu. Jangan sampai nanti menjadi pasien berat ya di RSCD, jangan sampai. Jaga kesehatan. Oke. Tidak bias. Oke, konsistensi menjaga prokes. Pak Sumarsono bagus. Konsistensi. Jaga jarak di luar kelas, oke, berarti ini perlu satpam. Apalagi ya, harus lebih konsen pada kesadaran disiplin prokes, oke. Baik, menerapkan prokes kepada siswa, oke, prokes ya semua. Siswa itu rata-rata taat loh Bapak Ibu. Kemarin saya temukan data itu gurune malahan dia toh. Umpama kemarin saya lagi sepedaan makan bakso, tangganya depan ada sekolah Sokowi, ada SMK swasta. Saya iseng aja masuk. Saya masuk, kemudian, Pak Gubernur, monggo-monggo, ada sekolah, aduh, UKK Pak, UKK, praktek SMK. Oke, UKK, geng-geng pun kotak mereka. Saya masuk, ini ruang apa? Ruang guru, pas dibuka, dia gurunya telu, jejer-jejer. Masih muda-muda, cantik-cantik lagi. Langsung dada, Pak Gubernur, apa kabar? Nggak pakai masker, jaraknya nempel, kalau sini langsung, ye, kamu, gitu. Itu satu. Gurunya loh gitu, siswanya loh ya. Masuk lagi pelajaran apa di ruang belajar UKK. Bapak Ibu apa yang terjadi? Gurunya langsung menjelaskan ya pakai maskernya dibuka. Lalu saya tanya sama kepala sekolahnya, loh Bu, itu bu gurunya kok nggak pakai masker gitu? Jawabannya kepala sekolahnya santai itu. Loh Pak, kan lagi menjelaskan Pak. Kalau pakai masker nanti nggak kedengaran. Wah cocok karo regane ndok saya bilang gitu. Apa itu? Lah ini ABAP nyemprot-nyemprot ini. ABAP mubal ini. Kalau ABAP nyemprot-nyemprot mubal, virusnya melu mabur, gitu kan. Kapan kita bisa memastikan diri kita sehat? Nah ini yang tidak taat. Atau saya menemukan tiba-tiba ibu-ibu lagi pindah kelas, nggak pakai masker, bawa laptop, melayu untuk. Tak elegan dulu aku ora. Jadi ini cerita Bapak Ibu di kelas atau di sekolah kita. Nah, guru dan siswa kangen tatap muka, rapopon, sebetulnya orang tatap-tatapan, gitu kan. Khawatir ada klaster baru, oke, bagus. Maka ini harus taat ya, harus melayani baik. PJJ, PTM bagus, ini dedikasinya penuh, prokes dijaga, ya. Yang sulit apa gitu? Transportasi tadi ya, betul. Transportasi ini karena lagi uji coba, maka angkutan umum belum boleh, ya. Transportasi pulang sarankan dia dijemput atau jalan kaki. Maka logikanya sebenarnya untuk yang negeri ya mestinya dengan sekolah yang kemarin dengan zonasi mestinya jalan kaki oke. Menurut saya jalan kaki 2 kilo 3 kilo nggak apa-apa. Naik sepeda deh. Rata-rata kok pada nggak naik sepeda ya, saya aja naik sepeda kok.
Siswa tunarungu kesulitan komunikasi bila guru memakai masker karena siswa tunarungu harus membaca bibir. Apakah diperkenankan hanya memakai face shield? Nah, saya dikasih tunarungu, ya, kelompok tuli ini datang ke rumah saya dikasih masker. Bapak Ibu, maskernya itu rapat, tapi yang di tengahnya ini dari plastik tebal. Keren kan? Keren. Jadi bagaimana? Tetap pakai masker ya, tapi di depannya ini dilubangi, ya, dijahit gitu, pakai plastik. Kalau nanti perlu tak kasih kalau perlu. Kalau perlu nanti kita minta teman-teman dari penyandang tuli yang membuat masker itu, tak suruh beli, nanti tak kasih pada guru-guru. Ini idenya bagus ini. Idenya bagus, tapi gurunya juga bagus ini. Punya ide untuk itu. Karena kalau pakai face shield saja tidak disarankan. Ya, kita nggak mau ambil risiko pada soal itu. Ya, Bapak Ibu, nah cerita ini sebenarnya saya punya banyak sekali paparan, tapi pasti jelai paparan saya. Oh, sekian PTM, udah paham semua. Nah, saya pengen agar Bapak Ibu tidak stres, ide Bapak Ibu ternyata hebat-hebat semua. Udah, lakukan itu. Yang penting jaga prokes. Nah, saya mau berhenti di sini, biar nggak pusing. PJJ Bapak Ibu udah jelaskan, tatap muka Bapak Ibu udah jelaskan, dan saya udah ngoceh pada cerita-cerita ini. Sekarang tibalah pada siapa yang mau bertanya kepada saya. Saya kasih kesempatan 5 penanya singkat-singkat. Silakan. Kalau ada, boleh raise hand, boleh ditulis, boleh. Monggo. Dari hostnya, kalau ada. Kapan kami divaksinasi? Oke, kalau Anda masuk lansia akan divaksin. Ajib Mejobo. Wah, namanya Ajib Mejobo. Silakan kalau ada yang mau tanya. Nanti kalau Anda masuk lansia, di atas 50 tahun Anda boleh divaksin, atau sekolahnya mau tatap muka Anda divaksin duluan. Selebihnya ngantri. Apakah siswa juga divaksin, Pak? Belum, siswa belum karena sekarang lagi uji coba. Oke. Bagaimana, apakah ada bantuan jinus untuk sekolah? Belum, jinusnya masih terbatas. Kalau mau pinjam boleh. Apakah bulan Juli sudah bisa dipastikan? Belum. Oke. Kami sudah divaksin. Ada yang mau tanya langsung atau saya baca jawabannya langsung? Dari host? Coba Mas, dibuka. Bagaimana jika orang tua tetap melarang? Biar PJJ saja izinkan, jangan dipaksa. Yang tidak diizinkan oleh orang tua nggak boleh, jangan masuk. Jangan sampai orang tuanya ikut stres. Kapan pandemi berakhir, Pak? Apakah akan menghadapi situasi seperti ini terus? Ya, kalau Budaryatmi nggak disiplin, ya ini SMK PGRI. Kalau Anda nggak disiplin, pandemi akan jalan terus. Kalau mudik masih nekat, jalan terus. Kalau kemudian nggak bisa jaga jarak, jalan terus. Oke, tadi saya lihat sebelumnya, Mas, balik gambarnya. Ya. Tadi saya lihat, umpama saya kasih contoh SMK 1 Klaten. Nah, ini duduk bertiga, yang tengah tidak pakai masker. Nah, itu salah satu contoh. Jadi kalau di ruangan, langsung dipakai Pak Guru. Okay. Kalau di kiri kanan Anda tidak ada orang, evaluasi kita akhir ini. Kapan vaksin untuk guru terdistribusi semua, Pak? Yang PTM saya pastikan semuanya. Jadi kalau Anda PTM belum divaksin, tolong kontak saya, ya. Anda saya vaksin besok pagi. Gampang loh. Tapi kalau yang belum, nanti dulu, karena vaksinnya sekarang rada terganggu karena pabriknya yang paling besar di India, dan India sekarang menutup diri karena dia mengalami gelombang kedua karena ketidakdisiplinan. Wah, tak cerita kisah. Minta link presensi di share lagi. Oh ya, tadi yang minta share, saya kurang duwe presensi. Orang tua memaksa sekolah untuk segera PTM, gimana Pak? Nggak bisa, memangnya Pak Wasono orang tuanya tanggung jawab kok. Padake, udah ketularan piye kaya nang SMK Jateng kae. Lah ya sing diseneni aku. Maka kita uji coba. Maka kalau sampai April nanti pelaksanaannya bagus, Bapak Ibu, kita akan tambah. Bisa tambah sekolah, bisa tambah siswanya. Harapan saya sih tambah sekolah ya. Sekolah yang sudah PTM, apakah seterusnya PTMK? Pak, kalau jalannya bagus, iya. Kalau perlu ditambah siswanya. Bisakah ekstrakurikuler dilaksanakan dengan prokes? Tergantung ekstrakurikulernya apa. Kalau menimbulkan kerumunan dan tidak ketat, ya tidak.
Tapi kalau kemudian iya, karena belum ada, kita belum menguji itu, kalau ada usul bahwa ekstrakurikuler akan dilakukan, izin khusus, nanti saya izinkan, agar ada uji cobanya. Jadi kita harus berani mencoba Bapak Ibu. Karakter anak sulit ditanamkan, ya makanya sekarang kita mencari metodologi agar bisa menanamkan karakter. Umpama ada beberapa contoh nih ya, bagaimana kemudian kita membantu teman kita, tetangga kita, atau korban. Bagaimana agar kita tidak membuli orang yang sakit. Bagaimana agar kita tidak menolak jenazah. Bagaimana agar kita peduli pada tenaga kesehatan. Itu hal yang sangat konkret yang dibutuhkan. Atau kamu nabung ya, besok kamu bantu karena rezekimu mungkin dari orang tua lebih banyak. Kamu beliin tuh pulsa temanmu. Nah, itu pendidikan karakter yang gampang saja. Bapak, apakah sudah ada regulasi tentang PTM untuk sekolah berasrama? Karena selama ini regulasinya hanya untuk sekolah yang umum. Sudah, tapi sekolah berasrama kemarin ketularan semua, ya. Ini Ari Prasetyo. Maka kalau kemudian sekolah berasrama akan mengajukan PTM, silakan diajukan, nanti kita verifikasi. Apakah mungkin perlu sidak untuk mengawasi kedisiplinan prokes di sekolah, Pak? Budia Suryandari, ya saya sidak berkali-kali dan nemu terus gitu ya. Rasa malah jadi disidak. Nanti kita janjian ya kalau saya mau sidak ya. Itu namanya nggak sidak. Kerjasama dengan puskesmas untuk memantau peserta didik perlu dengan izin Dinkes biar ada petugas dokter. Oke, setuju dan beberapa sekolah sudah melakukan. Kalau ada siswa yang positif, apakah KS mendapat sanksi? Sanksinya buniken pakai K, kalau pakai G namanya ragu-ragu, kalau K namanya hukuman. Ini saya pelajaran ini masuk dulu saya, Budia. Kepala sekolah akan kita kasih peringatan kalau penularannya ada di sekolah, maka disiplin sekolah menjadi sangat penting. Ya, tadi Bu Diah W, ini ada Bu Diah lagi dari Kemusu. Mohon bantuan akar dudi apa? Yang belum bias, ini tipu terus ini ngetiknya ini. Menerima siswa SMK PKL supaya bias buka diri, buka diri. Aturan prokes kami manut. Dudi ki apa ya? Iki nulis apa to gue? Tipu terus ya Bu. Balene Bu Dia SMK S1 Kemusu. Maksudnya mau menerima siswa PKL ya. Boleh. Yang penting protokol kesehatan, maka ajukan dulu. Oh, dunia industri. Waktu aku yang ora ngerti. Ya. Dunia industri ya. Akar dudi itu apa namanya? Tak kira aku yang salah moco. Dunia usaha dan industri. Wah, sorry. Aku yang keliru terus tak kira dudi jeneng uang iki mau. Ya. Oh, agar dudi bisa dibuka. Ya. Ini dengan penjelasan bagus. Nggih, Pak Bel langsung konyone jelaskan aku diserbu. Apa-apa. Kami ditunjuk untuk program kelas olahraga, tapi karena pandemi kita nggak bisa melaksanakan kegiatan latihan sesuai dengan prestasi mereka. Jujur beban kami dengan orang tua yang sudah dititipkan anak. Oke, harapan prestasinya meningkat, minta petunjuk. Tak kasih petunjuk Pak Kokos Zakaria. Petunjuknya semua yang akan melakukan itu bisa dites dulu. Caranya gimana? Anda, karena ini tidak banyak ya kelas olahraga ya, minta pinjem jinus dari Pemprov. Pinjem alat jinus dari Pemprov. Sehingga tiap hari mereka dites dulu sebelum pelajaran. Ini contoh yang bisa dipakai. Oke ya. Pak Koko nanti komunikasi caranya gimana, pinjem dulu jinus gitu. Kalau enggak minta sumbangan, nulis ke UGM minta disumbang jinus biar kami bisa gitu. Rodo demi sidik rapopo demi kebaikan gitu ya. Kalau enggak malah tak kasih sendiri nanti. Kalau aku emosi malah tak kasih sendiri nanti. Menunggu emosi dulu ya, jangan. Apakah boleh bos untuk beli jinus? Aku rapal ya detailnya. Komunikasi dengan Kepala Dinas Pedanka ya. Karena kalau beli sekarang juga belum bisa, Bu Sumiati. Ini karena produksinya juga belum banyak. Kami beli 100 baru dapat 32. Kalau pengajuan PTM di cabang dinas, apakah bisa untuk simulasi PTM? Monggo komunikasi sama cabang dinas. Pak Ganjar, bagaimana kebijakan provinsi tentang perkuliahan? Oh, monggo saya izinkan, tapi karena perkuliahan kan bukan urusan saya ya ini. Oh, wagu ya, bukan urusan saya, wagu gitu ya.
Ini memang kewenangannya ada di kementerian. Tapi saya izinkan. Justru saya sebenarnya minta perkuliahan gendang dimulai karena perkuliahan itu rata-rata mahasiswanya sudah layak divaksin ya, kampus juga sudah bagus. Umpama UGM sendiri itu nanti menyiapkan kalau tidak salah Juli ini akan disiapkan dia. Sekarang lagi menata dirinya, jadi bisa semuanya. Oke, kayaknya sudah ini. Aku kesel Ibu. Ibu nggih Pak nggih, niki saya pun mawon. Pertanyaannya oke banget, tapi menarik lah apa yang disampaikan. Untuk kurikulum 21 22 boleh kami setting 2 model Pak. SMK Telkom Purwokerto boleh banget, dah. Apalagi Telkom, Anda keren. Tunjukkan, nah, maksud saya di antara kita semua Bapak Ibu selalu kita menyiapkan diri untuk 2 senario normal dan senario tidak normal. Maka Bapak Ibu bisa bagus. Sebenarnya dari RSJD ya, kalau saya melihat apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, mereka ternyata solutif-solutif semua. Ini butuh disampaikan pada sekolah, pada cabang dinas atau dinas. Nanti coba deh saya evaluasi agar metode-metode itu menjadi sesuatu yang bisa kita pakai. Sehingga dual system ini menurut saya bisa. Sehingga nanti saya maunya PJJ, orang tua saya nggak boleh kok gitu. Ya sudah. Terus kemudian pas gitu orang tuanya lagi udele bodong, terus ngomong ento le saya sekolah masuk lagi gitu ya. Terus nanti gantian diputar. Yang penting jangan sampai nanti kita tertinggal. Gerakan sekolah menyenangkan ini penting, dan daerah-daerah remote area saya izinkan untuk Bapak Ibu datang visit. Kunjungan dibatasi aja nggak apa-apa. Sebenarnya sekolah dengan daring ini memang tidak semua bisa berjalan dengan kondisi yang sulit tadi. Tapi kalau kemudian kita ingin membuat secara luring dan kemudian tidak bisa datang ke sekolah, gurunya yang datang boleh kok. Kemarin saya ketemu guru-guru yang nekat. Ini nekat, kendel atau gemes atau bertanggung jawab itu beti itu. Udah beda tipis semuanya. Tapi intinya mereka betul-betul cinta pada dunia profesinya, passionnya kelihatan, dan dia kemudian berani untuk mendatangi, mohon maaf, akhirnya mungkin itu berkonsekuensi logis pada pendapatan dia yang harus berkurang ya untuk pelayanan terenyuh aku malah. Jadi saya waktu melihat itu sampai saya telepon langsung. Dia dari sekolah swasta dan kemudian jenengan butuh bantuan nopo Pak ngono. Karena aku terharu gitu. Karena dedikasi yang sangat luar biasa. Dan Bapak Ibu saya kira semuanya yang hadir di sini pasti punya dedikasi yang juga sangat luar biasa. Mudah-mudahan bisa berjalan. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf kalau tidak bisa menjawab semuanya, tapi besarannya ternyata Bapak Ibu relatif siap. Kalau saya lihat tidak terlalu stres. Tapi inovasi kreasi menjadi kata kunci dan bikinlah menyenangkan. Mungkin ada beberapa yang tidak bisa terjangkau, maka tugas ilmu pengetahuan adalah meneliti. Bapak Ibu saya titip, selama uji coba ini, yang sudah menjalankan uji coba, tolong dong diriset mungkin dengan kuesioner, tingkat stres, efektif atau tidak, sulitnya di mana, apakah selama sekolah dia terganggu, atau barangkali dari kesehatan ngecek. Selama pakai masker kurang lebih 2 jam, kira-kira kondisi tubuhnya seperti apa ya gitu. Terus kemudian guru-gurunya juga bisa dicek dengan berbagai riset yang menjadi minatan masing-masing guru. Dan kalau ini bisa dilakukan, ini keren. Ini pasti akan bisa mendapatkan sesuatu yang baru yang bisa berjalan. Selamat mengajar, mudah-mudahan Bapak Ibu tidak stres, bisa menyenangkan sekolahnya dan kemudian target-target kita bisa tercapai. Saya yakin ini tidak mudah, persis seperti tidak mudah dunia ini menangani pandemi, tapi kita tidak boleh, sekali lagi kita tidak boleh berhenti. Kita bisa berikhtiar, berdoa, dan mencari ilmu-ilmu baru. Ya Tuhan kasih cobaan kepada kita diminta untuk berusaha. Dan kita merasakan kalau begini, betapa kecilnya kita begitu. Betapa tidak berdayanya kita. Ini uji keimanan kita, agama apapun lah di antara kita. Bapak Ibu yang berpuasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Yang tidak berpuasa, selamat makan siang. Dan itu biasa-biasa saja. Tidak perlu ada yang marah. Saya puasa kok makan dekat saya. Anggap aja ganjarannya tambah. Begitu. Jadi artinya hidup kita akan selaras, kita akan enak-enak saja untuk menjalankan ini. Sehat selalu, semangat untuk semuanya. Saya menunggu hasil-hasil dari inovasi Bapak Ibu semuanya.
Salam untuk siswa dan salam untuk teman-teman guru semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.